Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi berikutnya, kita akan belajar mengenai ketenaga kerjaan, khususnya pengangguran, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep ketenaga kerjaan. Nah, materi ini dikhususkan untuk kelas 11 IPS. Baik, saya Ade Rohima, SE, dari SMAS As-Salafiyah Ciasem. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis pengertian pengangguran, menguraikan jenis-jenis pengangguran, menganalisis cara mengatasi pengangguran, dan menganalisis dampak pengangguran. Tujuannya, melalui model pembelajaran Problem Based Learning, PBL, kita akan menganalisis pengertian pengangguran dengan baik. Kemudian, diharapkan siswa dapat menguraikan jenis-jenis pengangguran dengan tepat. Dan kemudian peserta didik juga diharapkan menganalisis cara mengatasi pengangguran dengan tepat. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menganalisis dampak pengangguran dengan tepat. Pengertian pengangguran. Nah, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya. Bisa juga pengangguran diartikan sebagai penduduk yang sudah diterima dalam pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Adapun jenis pengangguran, menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan sebagai berikut. Ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya pada musim paceklik. Kemudian, pengangguran friksional atau pengangguran peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kemudian, ada pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya, pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Kemudian ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Kemudian ada pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Kemudian ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini artinya pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kemudian ada pengangguran potensial. Artinya pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya, perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Nah, kemudian ada pengangguran konjungtur atau siklis, cyclical unemployment. Adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Nah, pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya ada pengangguran ketidakcakapan.
Pengangguran ini terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Kemudian ada pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Nah, artinya pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output-nya. Kemudian ada pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Artinya pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Nah, langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pengangguran diantaranya menciptakan kesempatan kerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Kemudian menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Kemudian, langkah berikutnya untuk kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan, termasuk akses, pendampingan, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kemudian ada pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat ada mengadakan dan mengikuti program latihan kerja, meningkatkan usaha keluarga dan wira swasta, membuka lapangan kerja baru dengan mandiri lembaga pendidikan keterampilan ataupun kursus-kursus. Kemudian bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, membuka pos informasi kerja. Dampak dari pengangguran, dampak yang timbul akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, dampak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Salah satunya komponen pendapatan nasional adalah upah. Orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balas jasa atau upah. Jadi semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, semakin banyak orang yang tidak mendapatkan upah. Maka pendapatan nasional pun akan menurun. Kemudian pendapatan per kapita. Masyarakat rendah semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan. Semakin berat beban orang yang bekerja. Nah, kemudian ada produktivitas tenaga kerja rendah. Sejumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bersedia bekerja apa saja, walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada upah yang rendah akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, maka upah yang didapatkan juga rendah. Nah, ada investasi yang pembentukan modal rendah, permintaan masyarakat yang rendah, ataupun rendahnya tabungan masyarakat. Sama-sama akan berdampak pada rendahnya investasi yang dilakukan. Sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada sebabnya. Kemampuan yang dimiliki oleh mereka seharusnya dapat menjadi sumbangsih yang besar bagi pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada dampak sosial lainnya yang ditimbulkan oleh pengangguran, sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Di antaranya menjadi beban keluarga dan masyarakat. Kemudian ada penghargaan diri yang rendah,
Terus ada kebebasan yang terbatas dan mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Nah, itu merupakan materi hari ini. Terima kasih. Semoga materi tersebut bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.